Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neska Mutiara Istri. Di sini saya akan menjelaskan simulasi untuk gerak jatuh bebas dengan gaya gesekan udara. Nanti juga saya akan menjelaskan tentang kondisi atau fenomena fisika untuk gaya gas. Untuk sekarang ini adalah simulasi numerik gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Kalau sebelumnya itu gerak jatuh benda tanpa gesekan udara. Nah, di sini ada beberapa rumus-rumusnya. Ini ada gravitasi, kemudian ada masanya, kemudian ada B, ada H, kemudian ada A, B, N, dan juga T. Ini G-nya 9,8, masanya 70 kilo, B-nya 7 kilo per second. Kemudian H-nya itu dari rumus B dikurangi A per N, itu hasilnya 0,1. Kemudian A-nya 0, B-nya 10, N-nya 100. Ini kalau untuk ini hasil dari perkalian ini. Kemudian untuk metode Euler itu diketahui bahwa dV per dt sama dengan G min B per M dikali V. Kemudian dy per dt-nya itu adalah sama dengan V. Ini V Euler sama dengan VI tambah H dikali G min B per M dikali VI. Atau V Euler-nya itu adalah VI ditambah KV. Dengan KV-nya itu adalah ini sama dengan KV sama dengan H dikali G min B per M dikali VI. Maka V Euler-nya itu adalah VI ditambah KV. Kemudian Euler itu YI ditambah H dikali VI tambah 1. Ini kenapa VI tambah 1 untuk setelah materi yang saya dapat. VI ditambah 1 ini itu adalah modifikasi gitu. Maka di sini Y Euler sama dengan YI ditambah KY, dengan KY-nya itu adalah H dikali VI ditambah 1. Kita cari I-nya dulu, itu adalah data dari 0 sampai ke 100. Kemudian untuk kita juga mencari T. Itu rumusnya adalah A ditambah I dikali H. Ini kita jalankan sesuai rumus. Kemudian setelah itu kita drag sampai data ke 100. Seperti ini. Ini berlaku untuk data-data yang lain seperti data I, T, KV, Euler, KY, Y Euler. Kemudian untuk KV itu tadi kita ketahui bahwa rumusnya itu adalah H dikali G min B per M dikali V. Maka di sini kan kita membutuhkan VI ya. VI itu adalah V sebelum data yang pertama. Berarti ini kan 0. V Euler-nya itu 0 untuk kondisi 0. KV-nya kita tinggal menggunakan rumus. Ini H dikali G dibagi H dikali ini H-nya dikali G dikurang B per dikali VI. Maka hasilnya adalah 0,98. Kemudian untuk V Euler itu kita ketahui VI ditambah KV. Jadi tinggal VI-nya 0 ditambah VI-nya 0,98 yang tadi kita dapatkan. Kemudian dua data ini, KV dan V Euler, di-drag sampai data ke 100 untuk mendapatkan nilai KV dan V Euler untuk data selanjutnya. Kemudian cara ini juga berlaku untuk KY dan juga Y Euler, di mana KY itu adalah H dikali VY ditambah 1. Maka kita YI-nya itu adalah 0. Ini tinggal H dikali VI tambah 1 berarti V Euler data 1. Nah, tinggal dikali seperti itu. Maka dihasilkan kemudian sebesar itu 0,098. Kemudian untuk V Euler itu tinggal
YI ditambah KY. I-nya adalah 0, KY-nya itu adalah yang tadi kita dapatkan 0,098. Maka dihasilkan juga Y Euler-nya itu 0,098. Kemudian dua data ini tuh di-drag sampai ke data 100. Kemudian setelah itu kita dapatkan data I, T, KV, Euler, KY, dan juga Y Euler. Ini kita bisa memplot untuk membuat grafik. Apa saja, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dan juga posisi terhadap waktu. Yang pertama itu grafik kecepatan terhadap waktu. Maka yang diplot di sini adalah grafik T, data T, dan juga data V Euler. Nah, itu kecepatan. Yang diplot itu adalah data V dan juga data T itu untuk membuat grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini kecepatan terhadap waktunya itu beda dengan yang tanpa gesekan. Kalau misalkan di yang tanpa gesekan itu grafik itu linear, tapi untuk yang dengan gaya gesekan ini itu tidak linear. Nah, dibuktikan di sini R kuadratnya itu adalah 0,98, itu enggak 1. Kalau linear itu 1. Seperti itu. Ini adalah X-nya itu sumbu X-nya itu adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya itu adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Kemudian grafik yang kedua ini ada grafik posisi terhadap waktu, di mana yang diplot di sini itu adalah Y Euler dan juga waktu. Dan ini tuh, ini untuk grafik posisi terhadap waktu untuk grafik jatuh bebas dengan gesekan udara. Dengan Y-nya itu adalah posisi dalam satuan meter. Kemudian sumbu X-nya itu adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan mengsimulasikan dengan aplikasi Python gaya jatuh dengan gesekan udara. Dulu filenya. Ini kita buka gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Plot ini tuh kita itu butuh library atau modul Prinsolve dan juga Euler. Kita buka juga, sebenarnya nggak dibuka juga gak apa-apa, kita buka dan juga Euler. Nah, ini model Euler seperti minggu kemarin juga dijelaskan. Ini ada modul Euler yang nantinya dipanggil di kode atau file Python yang pertama, yang utama. Ini kalau metode Euler-nya itu KO sama dengan H dikali V F X, Y itu. Selanjutnya di sini ada modul Prinsolve, ini juga sama yang nantinya dipanggil di file Python yang pertama, itu file gaya jatuh bebas dengan gesekan udara. Itu. Ini untuk memprint juga nilai X dan Y dari persamaan diferensialnya. Kemudian di sini ada untuk memplot atau membuat grafiknya untuk dengan gesekan udara. Ini sama saja gitu ya seperti sebelumnya gitu, seperti yang gaya jatuh bebas dengan tanpa gesekan udara. Tapi ada beberapa yang berbeda di sini. Itu dimulai dari persamaan diferensialnya yang berbeda. Sini seperti biasa import NumPy, kemudian ada Prinsolve. Ini memanggil Prinsolve dan juga Euler. Kemudian kita juga membutuhkan matplotlib ini untuk perhitungan seperti itu. Kemudian input datanya itu yang diketahui ini ada G, gravitasi, B, dan juga masanya. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasanya. Di sini ada persamaannya itu G dikurangi B per M dikali 0. Ini ada X sama dengan 0,0. Ini start integration sampai 10,0. Ini X dan X stopnya itu berhenti di
10 gitu di 10. Kemudian di sini ada Y sama dengan MPRI. Inisiasi value of Y. Kemudian H-nya itu untuk stepnya itu 0,5. Di sini ada solusi numeriknya untuk menggunakan Euler gitu ya. Di sini ada solusi eksaknya itu Y eksak sama dengan G dikali M per B dikali 1 min NP eksponensial min B per M dikali X. Dan di sini ada perintah untuk memprint nilai solusi Euler dan eksak. Kemudian di sini ada kode pemrograman untuk memplot nilai solusi Euler dan eksak sebagai grafik gerak dengan gesekan udara. Nah, dengan pada sumbu X-nya itu adalah waktu, kemudian dalam sumbu Y-nya itu kecepatan atau V dalam 1 meter per second. Ini tuh menggunakan metode Euler gitu. Kemudian kita bisa run. Nah, di sini didapatkan grafik gerak jatuh bebas dengan gesekan udara untuk metode Euler. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya itu kita juga pada pertemuan ini tuh belajar tentang kayak pegas gitu dengan metode Euler ataupun dengan metode Runge-Kutta atau Runge-Kutta 4 gitu ya. Yang pertama ini kita akan membahas untuk pegas metode Euler. Nah, ini ada kode pemrograman utamanya gitu. Ini seperti biasa ada NumPy, kemudian ada Prinsolve dan juga model Euler yang dipanggil gitu. Ada import matplotlib, kemudian di sini ada input datanya itu K-nya itu 2,0, M-nya 2,0, B-nya itu 0,0. Ini ada persamaan diferensial biasa. Ini ada. Nah, untuk persamaan diferensialnya di sini tuh ada V0, F0 itu di sini menunjukkan posisi, sedangkan F1 itu menunjukkan kecepatan. Ini rumusnya minus Km per Y 0 minus B per M kali Y 1. Dan di sini ada X dari start of integrasi. Ini ada memulai sama dengan 0 sampai ke X sama dengan 20. Ini ada seperti biasa inisiasi untuk value of Y. Ini H untuk step size-nya itu dengan rumus yang sebelumnya di Excel saya jelaskan gitu ya. Ini ada 0,1. Kemudian ada solusi numerik, kemudian ada memprint nilai solusi numeriknya, ini print zone X, Y, frag. Di sini ada memplot untuk mendapatkan grafik posisi dan juga kecepatan. Ini sama saja gitu ya. Di sini untuk solusi untuk memplot grafik posisi, ini X-nya itu, sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah posisi. Kemudian untuk kecepatan itu sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya itu kecepatan. Untuk Prinsolve dan Euler-nya itu sama saja gitu ya, seperti yang sebelumnya. Itu digunakan. Tuh. Kemudian kita bisa merun modulnya. Nah, ini data-data yang munculnya. Nah, ini kita bisa. Ini untuk metode Euler gitu ya. Kayak grafik oscilasi itu kurang bagus gitu ya untuk metode Euler. Untuk pegas dengan metode Euler. Di sini ada grafik terhadap waktu, kemudian ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita akan coba lagi dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Runge-Kutta. Ini kita buka filenya. Nah, dengan metode Runge-Kutta itu
kita juga pasti membutuhkan modul. Nah, modulnya itu tidak modul Euler, tetapi modul Runge-Kut. Kemudian kita buka juga file. Nah, sini sebenarnya itu sama saja gitu ya. Untuk codingan utamanya, tetapi ada beberapa seperti rumusnya itu yang berbeda. Ini adalah pegas time series untuk metode Runge-Kut. Ini ada persamaan diferensialnya, F0 itu sebagai posisi dan juga F1 ini sebagai kecepatan. Ini sama saja sih sebenarnya kalau ke bawahnya. Ini untuk memplot posisi, grafik posisi dan juga kecepatan. Kita bahas dulu modul Runge-Kut. Sebenarnya untuk modul Runge-Kutnya itu sama saja seperti modul Euler, tetapi di sini yang berbeda adalah di diferensialnya. Nah, kalau misalkan di modul Euler itu hanya sampai ke K0 sama dengan H dikali V Y, tetapi kalau di Runge-Kut itu ada K yang lain gitu, seperti K1, K2, K3. Ini rumusnya itu K1 H dikali F dikali X tambah H per 2 dikali Y tambah K0 per 2. Untuk seterusnya sampai ke K3 dengan H dikali F X ditambah H ditambah K2. Sebenarnya untuk yang ke bawahnya itu sama saja seperti modul Euler, tinggal kita ganti sebagai Runge-Kut. Kemudian untuk rumusnya itu ada tidak hanya satu ini saja, tetapi ada yang lainnya. Kayak gitu. Untuk merannya kita kembali ke program yang selanjutnya. Ini kita coba run. Kita run. Nah, ini data-data yang munculnya. Kemudian nanti akan tampil grafik. Nah, ini grafiknya lebih bagus dibanding dengan menggunakan metode Euler. Nah, ini lebih grafiknya itu grafik pegas harmonik gitu. Nah, di sini grafik yang dihasilkannya itu osilasinya itu secara harmonik gitu. Jadi antara lembah ke lembah dan juga antara puncak ke puncak itu sama gitu. Seperti itu mungkin coba mungkin di sininya menjadi satu. Kalau tadi itu tanpa hambatan udara. Kalau di sini itu dengan hambatan udara. Nah, ini dulu. Nah, kalau ini ada hambatan udara. Kita lihat grafiknya. Kalau dengan hambatan udara itu grafiknya seperti grafik osilasi teredam gitu, karena kenapa seperti osilasi teredam? Ini terlihat grafiknya itu awal tinggi gitu ya, kemudian akhirnya seperti mau mendekati ke garis lurus gitu. Ini untuk yang dengan gesekan udara gitu. Tadi B-nya kita ubah menjadi 1,0. Tuh, kalau yang sebelumnya itu tanpa gesekan udara, grafiknya itu seperti osilasi harmonik. Kemudian kita coba juga di yang Euler. Nah, ini Euler. Kalau tadi sebelumnya kalau B-nya itu 0,0 itu grafiknya itu yang teredam gitu ya, tapi seharusnya itu seperti
oscilasi harmonik. Kemudian ini kita ubah menjadi 1,00 getaran. Nah, ini untuk grafik dengan gesekan udaranya itu benar gitu ya. Jadi dari awal grafiknya itu tinggi, kemudian berakhir ke mendekati seperti garis lurus. Tapi untuk metode Euler ini ketika tadi tanpa adanya gesekan udara itu grafiknya itu kurang rapih gitu. Tidak seperti osilasi harmonik. Jadi sebenarnya untuk memplot grafik yang sama persis dan juga benar gitu itu lebih ke metode Runge Kutta gitu karena tadi ketika tanpa gesekan itu grafiknya bagus gitu ya osilasi harmoni kemudian untuk uh, dengan gesekan udara itu grafiknya juga sama gitu dari tinggi sampai seperti akan menjadi garis lurus atau itu tuh menjadi grafik osilasi teredam gitu. Seperti itu mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.